Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hasna Soraya dengan NIM 20223036. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai scrapbook yang sudah saya buat, yaitu dengan judul langkah-langkah motivasi tugas akhir. Nah, di sini ada judulnya ya teman-teman. Jadi judulnya yaitu langkah-langkah motivasi tugas akhir. Nah, di bagian judul ini kita bisa tarik ke bawah. Di bagian pertama ada judul saya yang tadi, yaitu langkah-langkah motivasi tugas akhir. Lalu di bagian atasnya yaitu ada nama saya, yaitu Nabila Hasna Soraya dengan NIM 20223036. Nah, selanjutnya yaitu saya kasih keterangan untuk tugas yang saya buat ini, yaitu tugas dari bimbingan konseling seperti itu. Nah, kita bisa kembalikan ke atas. Selanjutnya kita masuk ke halaman pertama. Jadi untuk mencapai tugas akhir, kita juga harus mengawalinya dengan menentukan tujuan yang ingin kita capai terlebih dahulu. Nah, jadi tujuannya itu apa sih? Tujuan yang ingin kita capai itu apa? Nah, di sini wisuda adalah tujuanku seperti itu ya, karena kita karena kita mahasiswa semester akhir, jadi wisuda itu tujuan kita. Nah, kita bisa buka seperti ini teman-teman. Kita buka. Nah, di dalam sini ada poin-poin dari di sini ada poin-poin dari langkah awal kita untuk bisa mencapai tujuan tersebut seperti itu ya. Langkah yang pertama yaitu kita harus menyelesaikan skripsi pada tahun ini, karena untuk mencapai tujuan kita juga harus menargetkan hal yang sekiranya itu dapat kita capai, namun mungkin ini harus lebih ekstra ya, karena kita ingin wisuda di tahun ini ya, kita harus menyelesaikan skripsi tahun ini. Lalu pastinya kita juga ingin lulus tepat waktu. Nah, untuk mencapai lulus tepat waktu itu kita juga harus menyelesaikan skripsi. Nah, selanjutnya ada mendapatkan nilai terbaik pada saat sidang. Yang penting pada saat kita sidang kita harus berusaha semaksimal mungkin. Adapun untuk hasilnya ya, kita yang penting sudah berusaha seperti itu. Namun ini adalah target yang paling utama, yaitu mendapatkan nilai terbaik pada saat sidang. Selanjutnya yaitu membanggakan orang tua dan juga keluarga. Nah, pastinya kan kita juga ingin membanggakan orang tua dan keluarga. Pastinya enggak yang kuliah molor-molor kelamaan namun kayak enggak ada hasil seperti itu. Kita targetkan sedini mungkin seperti itu. Nah, ini kita bisa tutup kembali teman-teman. Ini kita masukkan ke sini. Selanjutnya yaitu ada motivasi. Motivasinya yaitu tujuan yang membuat setiap langkah memiliki arah. Nah, ketika tujuanmu itu adalah wisuda, maka setiap halaman skripsi yang kita tulis itu merupakan langkah menuju impian tersebut. Masya Allah, semoga kita tetap diberi kesemangatan ya untuk bisa meneruskan terus membuat skripsi agar tidak ada waktu untuk rasanya untuk jeda seperti itu, karena waktu itu kan mahal ya teman-teman. Baik, selanjutnya yang kedua, kita memasuki yang langkah kedua, yaitu membuat target kecil agar mudah untuk kita lakukan, agar kita tidak hanya memikirkan kita harus memulainya seperti apa ya, seperti itu tidak. Nah, kita itu perlu membuat target kecil terlebih dulu teman-teman. Nah, target kecil yang saya terapkan di sini yaitu 1 hari 1 halaman. Nah, ini merupakan motivasi ataupun target yang jika kita terapkan terus-menerus, itu insya Allah hasilnya akan sangat luar biasa, karena walaupun 1 hari 1 halaman itu akan sangat mempengaruhi tugas kita daripada kita sama sekali mengerjakan seperti itu ya. Nah, di sini ada target-target yang perlu kita penuhi nih. Misal kalian nulis 1 halaman 1 hari. Nah, targetnya yaitu menulis 1 halaman 1 hari per hari. Jadi kita itu harus mengingat terus target yang kita terapkan untuk diri kita, agar tidak terus-terusan merasa malas gitu ya.
Selanjutnya yaitu membaca satu jurnal setiap minggu. Nah, pastinya kan untuk bisa menulis itu kita juga perlu membaca. Nah, ditargetin nih satu jurnal satu minggu seperti itu. Lalu menyelesaikan setiap babnya itu selama satu minggu. Nah, kalau tugas akhir itu kan ada beberapa bab seperti itu ya. Nah, kita targetkan nih kira-kira misal kayak kira-kira bab 3 harus selesai nih satu minggu ini kayak gitu. Terus revisi hasil bimbingan maksimal 3 hari. Pada saat kita habis bimbingan itu biasanya itu rasa malas itu pasti itu ada. Untuk merevisi itu pasti ada rasa malasnya ya. Nah, kita itu target untuk diri sendiri bahwa waktu untuk kita merevisi skripsi tersebut yaitu maksimal 3 hari seperti itu. Nah, motivasi untuk target kecil tersebut yaitu skripsi yang tebal itu tersusun dari halaman-halaman kecil yang ditulis secara konsisten seperti itu. Jadi ini sangat mengena sekali motivasinya karena kalau kita tidak memulai dari hal kecil maka kita tidak akan melangkah lebih maju lagi seperti itu kan. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mengingat bahwa alasan dan juga tujuan kita itu penting. Jadi agar kita itu tidak menyepelekan, agar nantinya pada saat kita timbul rasa malas itu kita tidak menyepelekan seperti itu ya. Kita harus mengingat bahwa alasan mengapa kita harus lulus tepat waktu itu sangat penting bagi diri kita ya. Mengapa harus bertahan di posisi yang sekiranya harus mengharuskan kita untuk bisa lulus tepat waktu seperti itu ya. Di sini langkah selanjutnya ada mengapa harus bertahan. Nah, ada beberapa dari kita memiliki alasan tersendiri bahwa mengapa kita harus lulus tepat waktu seperti itu kan. Nah, yang pertama kita perlu membanggakan orang tua. Jadi orang tua yang di rumah itu kan pasti menunggu hasil dari kita. Bahkan mereka mengharap bahwa kita itu bisa mengangkat derajat mereka dengan pendidikan tersebut. Jadi kita harus menargetkan, harus bertahan dengan target tersebut itu karena alasan pertama yaitu membanggakan kedua orang tua. Nah, yang selanjutnya yaitu mencapai cita-cita. Jadi kan biasanya itu anak kuliah itu memiliki cita-cita sendiri. Anak kuliah ya, semua anak itu biasanya memiliki cita-cita sendiri. Apalagi kita yang sudah kuliah pasti kan ada pandangan nih ke depan mau jadi apa seperti itu. Nah, kita harus ingat bahwa cita-cita kita itu gak mudah untuk diraih. Nah, diraih dengan langkah yang terus-menerus yang tidak stuck di tempat saja seperti itu. Nah, selanjutnya itu mendapatkan pekerjaan yang baik ya. Kita sebagai keluarga negaraan ya, pastikan kita ingin memiliki pekerjaan yang baik untuk bisa memenuhi kebutuhan kita misalnya, untuk bisa mendapatkan gaji yang layak seperti itu biasanya. Nah, ini juga perlu masuk ke target kita mengapa kita harus bertahan ya teman-teman. Yang terakhir ada membuktikan bahwa kita itu dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Nah, biasanya nih di bagian akhir ini ada beberapa cibiran misalnya. Kita ada beberapa anak yang belum lulus pasti itu ada omongan nih dari tetangga ataupun dari keluarga sendiri misalnya. Nah, ini kita itu harus menerapkan di diri kita bahwa kita harus bisa membuktikan kepada semua orang bahwa kita itu bisa loh lulus dalam pendidikan kita gitu. Itu harus masuk ke target mengapa kita harus bertahan gitu. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita jangan lupa untuk menyemangati diri kita sendiri. Nah, teman-teman, kita pastikan pada saat kita menuju proses dan usaha-usaha tersebut kita juga harus menyemangati diri kita sendiri agar apa? Agar kita tetap waras, ya nggak sih? Soalnya kan benar-benar tugas akhir itu, semester akhir itu banyak sekali tahap-tahapan yang harus kita lalui. Nah, kita juga perlu nih menyemangati diri kita sendiri. Nah, salah satunya dengan aku bisa menyelesaikannya. Nah, kata-kata tersebut itu bisa menyemangati diri kita bahwa kita itu sebenarnya bisa, teman-teman. Kita itu semuanya itu bisa apa sih? Saya mampu menyelesaikan skripsi tahun ini, saya
tidak akan menyerah saya tidak akan menyerah untuk menghadapi revisi-revisi yang ada nantinya. Lalu saya akan belajar dari setiap kesalahan. Nah, setiap kesalahan itu kita belajar dari setiap kesalahan untuk agar kita lebih baik lagi ke depannya. Yang terakhir, saya akan semakin dekat dengan kelulusan. Nah, itu adalah semangat yang paling membuat kita itu mood kita itu langsung tinggi ya teman-teman. Nah, dari semua semangat yang harus kita terapkan pada diri kita, jangan lupa bahwa kita itu mampu. Semua anak itu mampu ya teman-teman. Nah, motivasi untuk semangat diri kita sendiri, yaitu percayalah pada diri sendiri, adalah langkah pertama untuk menuju keberhasilan. Jadi bagaimana kita bisa melangkah lebih maju untuk sebuah keberhasilan kalau kita tidak percaya dengan diri sendiri, seperti itu ya. Kita harus percaya dengan diri sendiri teman-teman. Yang selanjutnya yaitu tidak mudah menyerah pada saat gagal. Nah, pasti di antara kita semua orang ya, pada saat proses tersebut itu pasti memiliki rasa kegagalan seperti itu ya. Misal nih, kita sudah buat berbab-bab, tapi ternyata masih ada aja yang salah seperti itu ya. Nah, itu kita tidak boleh mudah menyerah teman-teman. Karena apa? Karena revisi itu bukan akhir dari perjuangan kita. Jadi revisi itu merupakan langkah kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi, untuk bisa memperbaiki setiap halaman-halaman skripsi kita agar menjadi lebih baik lagi. Nah, nantinya akan menuju ke sebuah perjalanan yang kita tempuh, yaitu sebuah kelulusan seperti itu. Nah, revisi, ingat ya teman-teman, bahwa revisi itu bukan akhir dari segalanya. Ini yang pertama, yaitu proposal ditolak. Nah, pada saat proposal ditolak ini, apakah kita harus diam saja? Apakah kita harus merenungi, saya sakit hati, proposal saya ditolak? Nah, langkah tersebut itu membuat kita mengulur-ulur waktu dan akhirnya kita kehabisan waktu. Nah, jika kalian merasakan proposalnya ditolak, maka kita harus berusaha lagi. Berarti pada saat proposal tersebut ditolak, dosen itu ingin melihat perjuangan kita itu segigi apa, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ada revisi berulang kali. Nah, ini pasti itu setiap mahasiswa itu merasakannya. Kita harus ingat lagi bahwa revisi itu bukan akhir dari segalanya teman-teman. Itu merupakan langkah yang baik untuk menuju ke sebuah keberhasilan, seperti itu ya. Nah, ketika ada kesulitan mencari data, nah pada saat kesulitan mencari data itu pasti membuat mood kita itu turun drastis. Padahal data di sini kita itu cuma perlu untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi teman-teman, tapi terkadang kita terkalahkan dengan rasa malas, seperti itu ya. Ini yang terakhir ada kehilangan semangat. Nah, di kehilangan semangat ini kita akan akhirnya stuck di situ aja, merasa kayak udah capek, pikiran ingin tenang, namun masih ada beban. Nah, sebaiknya kita olah kembali rasa semangat kita, rasa percaya diri kita. Kita harus ingat tujuan dan alasan mengapa kita harus lulus, seperti itu ya, sehingga agar semangat kita itu kembali lagi. Yang selanjutnya yaitu langkah selanjutnya kita juga perlu teman-teman melihat inspirasi dari tokoh-tokoh lain, seperti itu. Untuk apa? Untuk menggugah semangat kita bahwa ada loh seseorang yang ternyata juga mengalami kesulitan dan akhirnya mendapatkan keberhasilan, seperti itu. Nah, contohnya tokoh tersebut seperti beliau, yaitu B.J. Habibie. Nah, mereka pernah ada di posisi yang sama kita. Bedanya apa? Bedanya mereka selalu semangat. Nah, selalu semangat tersebut yang harus kita jaga agar kita juga bisa loh menjadi sosok seperti mereka, seperti itu. Nah, sosok B.J. Habibie sendiri yaitu
beliau mengutamakan pendidikan untuk kemajuan bangsa. Nah, ini lebih sifatnya lebih global lagi, maksudnya sifatnya itu lebih targetnya itu lebih besar lagi ya teman-teman, bahwa pendidikan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun untuk bangsa kita. Untuk apa? Kita bisa menyalurkan ilmu-ilmu kita kepada orang lain yang tidak bisa menempuh pendidikan. Nah, itu juga kita mendapat memberikan kemajuan untuk bangsa kita, seperti itu. Nah, beliau juga sosok yang pantang menyerah. Nah, pantang menyerah ini kita harus contoh ya teman-teman. Pantang menyerah itu bukan berarti nggak lelah ya. Lelah, semua orang itu pasti merasakan lelah, capek, pusing. Nah, namun dia pantang menyerah. Nah, ini kita harus contoh beliau. Yang terakhir yaitu disiplin dan tanggung jawab. Pastinya pada saat kita memilih pendidikan tersebut, kita juga sudah berikrar dengan diri sendiri bahwa secara tidak langsung kita sudah berjanji dengan diri sendiri bahwa kita itu harus bertanggung jawab dengan studi tersebut, seperti itu. Nah, disiplin dan tanggung jawab ini kita juga harus perlu menerapkan pada diri kita bahwa kita itu sudah memiliki tanggung jawab tersendiri gitu ya. Nah, untuk motivasinya dari beliau, yaitu setiap orang sukses pernah merasakan kesulitan. Yang membedakannya adalah mereka tidak berhenti ketika menghadapi sebuah tantangan. Nah, ini beliau, Masya Allah, ini sangat menginspirasi sekali. Beliau B.J. Habibie pada dunia pendidikan sangat dikenal. Beliau yaitu sosok yang sangat tangguh ya, sangat tidak mengenal rasa lelah, seperti itu. Yang langkah selanjutnya yaitu kita juga perlu memberikan penghargaan pada diri sendiri. Ini merupakan langkah terakhir teman-teman. Langkah terakhir ini kita jangan lupa memberikan reward ya, reward, self reward, yaitu memberikan penghargaan pada diri sendiri bahwa aku menghargai setiap prosesku. Pada saat kita menjalani proses tersebut, kita juga perlu memastikan bahwa diri kita juga tetap senang, seperti itu ya, tidak dengan keterpaksaan, seperti itu. Nah, langkah-langkahnya, contohnya yang bisa kita terapkan yaitu menonton film favorit. Biasanya kan kalau kita lagi pusing ya, kita bisa menonton film-film favorit. Nah, dan selanjutnya berkumpul bersama teman. Nah, ini bercanda lalu pasti ada hibahnya ya. Ya, tidak apa-apa, yang penting pikiran fresh, long. Nah, nanti kita bisa melanjutkan tujuan kita lagi. Lalu mengunjungi tempat kesukaan. Nah, ini apa ya, healing gitu ya, healing. Nah, yang terakhir itu beristirahat dengan cukup. Dan itu sangat berpengaruh bagi kita yang terforsir pikirannya dan juga tenaganya. Kita juga perlu beristirahat dengan cukup. Nah, motivasinya yaitu menghargai diri sendiri ya. Menghargai diri sendiri itu membuat semangat kita itu terjaga untuk melanjutkan perjuangan berikutnya. Jadi kan pastikan perjuangan itu tidak hanya sampai pada akhir wisuda saja, masih ada banyak sekali perjuangan-perjuangan yang harus kita tempuh. Dan yang terakhir yaitu ada foto dari kelas kita. Nah, ini kita 3 tahun bersama kelas PBAB ya, PBAB. Nah, di sini ada kata-kata dari saya. Kita datang dengan impian yang berbeda, namun dipersatukan oleh perjuangan yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan ini. Terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada yang tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.